Baik, sebelumnya selamat malam, Dok. Terima kasih karena sudah mau menjadi narasumber untuk kelompok kami. Sebelum mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Iktut Widanang Aristiawan, kemudian ada Igede Pandi Krishna Dharma, ada Fidela Lutfia Kotrunada, kemudian ada Kak Adilio Guterres, kemudian ada yang terakhir ada Nabila Mesya. Selanjutnya di sini saya izin share screen mengenai kasus yang akan kami bahas, Dok. Mungkin untuk yang bertanya pertama akan langsung ditanyakan oleh teman saya. Kepada Kak Adilio, dipersilahkan. Selamat malam, Dok. Perkenalkan Ya, saya Maka. Adilio. Ya, di sini saya mau menanyakan, Dok, untuk di gambar itu kan ada hewan yang terinfeksi penyakit. Itu kira-kira bakteri atau jamur apa ya yang jadi penyebab penyakit di gambar tersebut, Dok? Terima Oh kasih, Dok. ya, kalau pada gambar tersebut ya itu penyakitnya sebenarnya itu ringworm yang disebabkan oleh bakteri Microsporum canis. Cuman karena orangnya itu lambat baru lihat dan tidak terlalu menangani ini kasus, jadi makanya dia sampai berlubang. Karena lama-kelamaan itu kalau ringworm kan bentuknya itu kayak cincin, bundar. Nah yang kayak ini kan, itu tuh bundar awalnya kayak bentuk cincin. Cuma karena selalu digosok sama ini si kucing atau karena gatal, makanya lama-kelamaan jadinya luka sampai membuat kulitnya itu berlubang. Oh, begitu. Oke. Ya, udah dengar, Dok. Kedengeran nggak? Terima kasih ya, Dok, ya. Mungkin teman-teman lain ada yang mau bertanya sama Doknya. Coba silakan bertanya. Saya perkenalkan, Dok, sebelumnya saya Nabila dari kelompok kelompok 3 ini. Untuk selanjutnya kalau ringworm ini biasanya tuh gejala-gejala yang timbul itu dan diagnosis sementaranya seperti apa ya, Dok? Terima kasih. Nah, kalau gejala awalnya itu, biasanya kan kalau ringworm ini sebenarnya bawahan, ada semuanya itu ada pada kucing. Cuman kalau sudah turun imunnya, maka dapat menimbulkan sampai ini gejala bobe. Biasanya itu di kepala, telinga, sama anggota badan. Terus lesinya itu biasanya pinggirannya itu berwarna merah. Nah, terus kalau untuk diagnosanya itu awalnya itu kita lihat bentuk lesi dari si jamur ini kan setiap jamur itu berbeda. Itu dia bundar kalau ringworm. Nah, bisa kita diagnosa itu menggunakan sinar UV. Biasanya pakai wood lamp, itu biasanya dia akan warnanya kalau di tempat gelap kan warnanya jadi hijau. Itu kalau khusus untuk jamur Microsporum canis, dia itu pasti warnanya berwarna hijau kalau kita gunakan lampu ultraviolet itu. Terus bisa juga kita diagnosa di bawah mikroskopis dengan kita kerok bagian kulit yang kena jamur itu, terus kita amati di bawah mikroskopis. Itu sih langkah-langkah kalau untuk mendiagnosa. Ada lagi? Baik, Dok, izin melanjutkan. Di sini saya Tutde ingin melanjutkan bertanya. Tadi kan ada pemeriksaan yang dilakukan. Kira-kira apa saja itu, Dok, pemeriksaan-pemeriksaannya dan uji-uji lab yang bisa dilakukan untuk penyakit ini? Terima kasih, Oh Dok. iya, kalau pertama itu kita setiap hewan datang itu ke klinik pasti harus dilakukan anamnesa. Kita tanya dulu pasti kliennya apa, kenapa kucingnya, terus nanti kita amati pemeriksaan fisik. Nah, kita di situ tuh harus benar-benar jadi memang butuh ketelitian, kita harus buka satu persatu helaiannya kan, terus dilihat di situ pasti berketombe, otomatis itu pasti berketombe kalau jamuran. Terus kita lihat bentuk lesinya dari pemeriksaan fisik. Nah, kalau kita curiga ke arah ringworms, maka kita bisa lanjut ke pemeriksaan ultraviolet.
dengan menggunakan lampu woods lamp. Kemudian nanti di situ dia akan menunjukkan warna yang hijau kalau di tempat gelap kan pakai wood lamps itu. Kemudian kalau untuk lebih yakinnya lagi kita periksanya di bawah mikroskopis. Nanti di situ kita lihat bentukan-bentukan jamur. Nah, itu aja Baik, sih kalau diagnosanya. baik, terima kasih dok. Mungkin akhir ada pertanyaan dari teman saya. Lanjutkan, silahkan. Permisi dok, sebelumnya perkenalkan saya Fidela. Kan kalau tidak salah ini tadi kan karena penanganannya lambat dan akhirnya digaruk sama kucing, lukanya kan jadi melebar. Nah itu penanganannya atau pengobatannya tuh bagaimana aja dok? Ya, terima kasih. Sama itu biar pencegahan biar nggak terjadi ringworm itu Iya. bagaimana? Terima kasih. Kalau biasanya saya di klinik itu pengobatannya pasti cuma topikal, pengobatan luar dengan menggunakan salep anti jamur. Misalnya saya itu menggunakan salep ketoconazole, tapi ada racikan tersendiri sih. Terus kalau memang benar-benar nggak sembuh selama kurang lebih 2 minggu atau bahkan sebulan, bisa kita gunakan obat minum. Nah, sebenarnya obat minum itu pilihan terakhir sih, karena obat minum itu beratnya di ginjal kalau untuk penyakit jamur. Biasanya itu dipakai grisofulvin untuk pengobatan jamur sendiri. Terus kalau untuk pencegahannya, nah kan biasa kucing itu di-grooming. Kalau habis di-grooming itu memang kucing itu yang berbulu panjang harus benar-benar dikeringkan. Karena jika kulit atau badan kucing itu lembab, maka itu yang mendukung terjadinya jamuran pada kucing. Terus kucing itu jangan diletakkan juga di daerah yang lembab, yang gampang lembab. Terus untuk kandangnya harus sering dibersihkan, daerah-daerah tempat tinggalnya itu harus sering dibersihkan. Terus jangan sampai dia kontak dengan kucing yang sudah kita indikasikan dia terkena jamur, karena ringworm itu sangat cepat menularnya. Bisa melalui kontak langsung, bekas pakan, terus bekas ini kandang dan sebagainya. Pokoknya dia cepat sekali menular. Angin saja juga bisa. Karena ringworm itu juga ada musimnya. Kalau satu udah kena di sekitar situ, pasti kucing yang lain tuh mudah kena. Dan harus dijaga imunnya, karena kalau kucing yang kena ringworm itu, jika imunnya kucing itu turun, maka dia gampang banget terkena jamur. Itu sih. Baik, terima kasih dok atas jawabannya untuk semua pertanyaan kami. Mungkin itu aja, mungkin pertanyaan dari kami. Sekali lagi kami mau mengucapkan terima kasih kepada dok karena sudah mau menjadi narasumber untuk wawancara kami kali ini. Jadi kami ini kan lubangnya besar itu kadang dijahit, tapi kalau yang kayak gini kan nggak perlu dijahit, salep aja sembuh kok itu biasanya kalau pakai salep. Baik, terima kasih dok atas tambahannya. Oke, iya. Jadi kami tutup di sini ya dok wawancaranya. Terima kasih Oke. atas waktunya. Ya. Nah,